surga, kami selalu mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk melayani. Kiranya Tuhan pakailah kami melalui pelayanan yang kami lakukan ini, selalu berkenan di hati Tuhan, tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai awal sampai akhir, dan biarlah setiap orang yang melihat dan menonton nanti yang ditayangkan dengan online, kiranya banyak yang terberkati. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan anak-anak yang diberkati dan disayang Tuhan, serta seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita bersuka cita karena kita boleh bersama-sama menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan, puji-pujian, persembahan persepuluhan, doa kita, dan pendengaran akan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pemerintah sudah memberikan izin kepada gereja kita sejak minggu pertama Juni 2020 untuk memulai segala aktivitas gereja kembali. Tetapi tim dari gereja masih memikirkan untuk menundanya sekian waktu sampai segala sesuatu menjadi lebih baik dan protokol kesehatan yang disarankan pemerintah seluruhnya bisa terpenuhi, sehingga gereja akan kembali beraktivitas seperti biasa, dan hal itu akan diberitahukan di grup gereja di kemudian hari. Tapi kita sudah membuka untuk jam doa. Ada kebaktian doa di gedung gereja ini dengan protokol yang sudah siap dan juga disiarkan melalui YouTube secara streaming. Jadi bisa kita ikuti setiap hari Rabu jam 18.30. Lalu kegiatan gereja seperti persekutuan kaum muda remaja Baptis Getsemani, PKMRB juga sudah melakukan persekutuan terus melalui online via Zoom setiap hari Sabtu jam 18.30. Silakan kaum muda bersekutu bersama di dalam persekutuan tersebut. Untuk hari Minggu, kegiatan gereja sekolah Minggu jam 7.45 dari kelas praasuhan sampai kelas pasangan suami istri muda itu dilakukan secara online via Zoom. Lalu untuk kelas dewasa pria wanita senior dilakukan secara streaming melalui YouTube. Belajar Alkitab bersama di setiap kelas itu, berinteraksi secara aktif pun dapat dilakukan di setiap kelas, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube, karena setelah itu bisa menelepon dan berdiskusi bersama tentang pokok-pokok pelajaran dari sekolah minggu kita. Kebaktian pagi jam 9 dan kebaktian sore jam 6 kita ikuti bersama-sama dengan penuh kesungguhan hati ibadah kita yang dilakukan via YouTube tersebut. Jadi jangan lupakan setiap kegiatan gereja, ikutlah berbakti bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, segenap sidang jemaat dan gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Hengki Pasuhuk yang berulang tahun tanggal 29 Juni, Ibu Fenty Wibowo tanggal 29 Juni, Ibu Paulina Woro Supeni Wahyu tanggal 29 Juni, dan Ibu Cenbi juga tanggal 29 Juni. Ibu T. Luciana S tanggal 1 Juli, dan Ananda Dionysius Abiel Jefestio tanggal 4 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudari sekalian, anak-anak. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan melanjutkan ibadah sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan Puji Yesus dengan pujian nomor 25.
Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Bapakku, kuluhurkan Dia. Mari kita melanjutkan dengan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali. Ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami boleh berkumpul bersama di sore hari ini untuk melaksanakan ibadah kami bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita melanjutkan dengan pujian tema Saya Mau Ikut Yesus dan Mengikut Yesus Keputusannya. Saya mau ikut Yesus.
kasih atas pujian persembahan yang disampaikan oleh PKMB. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan Ya Yesus Ku Berjanji, nyanyian pujian nomor 181. Kita akan nyanyikan pujian ini bait pertama dan ketiga saja. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya dengan kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar benar Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan muliakanlah Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Ya, mari kita melanjutkan dengan pujian mengejar hadirmu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku, melawan segalanya, menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu dalam hidupku. Dekat padamu itu rindu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kamu menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku, melawan salahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku, membawa segalanya, Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai
kita semua. Pada sore hari ini saya ingin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk membuktikan bahwa dirimu seorang murid Yesus. Dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ingin mendengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, buktikan bahwa dirimu seorang murid Yesus. Dari kitab Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendengarkannya dengan sungguh, dan selesai firman Tuhan disampaikan, kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami untuk membuktikan bahwa kami adalah seorang murid Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buktikan dirimu seorang murid Yesus. Pernah membaca buku cerita silat ataupun menonton film-film kungfu? Saya pernah waktu kecil itu tahu ada buku cerita silat yang memang kalau satunya itu tipis. Tetapi buku cerita silat itu nggak hanya satu ya, sampai beberapa buku, bahkan beberapa jilid. Jadi sesungguhnya kalau disatukan sangat tebal sekali buku itu. Tapi orang senang bacanya, orang senang baca buku silat itu. Atau nonton film kungfu. Nah, saya pernah nonton film kungfu, tokoh utamanya atau jagoan itu berantem, berkelahi dengan musuhnya. Lalu setelah sedang berantem itu, musuhnya kena pukul, kena tendang, dan kemudian musuhnya itu mundur ke belakang. Lalu sang musuh berkata, "Engkau adalah murid tendangan tanpa bayangan." Wah, jadi si murid itu sudah berhasil memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia adalah murid dari seorang guru yang terkenal, tendangan tanpa bayangan. Dia sudah bisa membuktikannya. Nah, bagaimanakah kita membuktikan diri kita sebagai murid Yesus kepada orang lain? Jawabannya adalah kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bisa memperlihatkan perilaku Yesus hidup dalam diri kita, atau ketika kita mentaati perkataan Kristus, maka kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita adalah murid Yesus. Sore ini kita mendengar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa membuktikan bahwa diri kita seorang murid Yesus. Mari kita melihat kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan ini. Kalau saudara melihat Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, mari kita buka Alkitab kita dan baca. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat-ayat ini memberitahu kepada saya dan saudara, buktikan bahwa dirimu adalah murid Yesus dengan mengikuti Yesus disertai kemauan menghadapi tantangan untuk mengasihinya. Saudara punya tokoh olahraga yang dikagumi atau yang dijadikan idola, baik mungkin pesepak bola, pebulu tangkis, pebasket, atau yang lain sebagainya.
Atau Bapak Ibu Saudara anak-anak punya idola artis. Saya pernah tahu ada orang yang mengidolai sebuah grup band dari sebuah negara Asia, dan di kamarnya itu penuh poster-poster grup band itu. Karena dia kagum kepada grup band dari salah satu negara Asia itu. Pernah menyangkali, pernah meninggalkan tokoh idola itu, tidak lagi mengidolai dia, tidak mau mengakui sebagai tokoh idola. Pernah melakukan hal itu? Simon Petrus anak Yohanes pernah melakukan hal itu terhadap Yesus. Simon Petrus pernah menyangkali bahwa dirinya adalah murid Yesus. Dia tidak lagi mau mengakui Yesus sebagai Tuhannya, sebagai gurunya. Sekalipun Simon Petrus pernah mengatakan kepada Yesus, "Aku akan ikut engkau, bahkan sampai mati aku akan ikut engkau." Tetapi dia pernah kemudian menyangkali Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Dan dia tidak mau disebut sebagai murid Yesus. Ketika Simon ditanya oleh hamba perempuan penjaga pintu halaman istana imam besar, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Yohanes 18 ayat 17. Ketika Yesus telah ditangkap, saat para hamba dan penjaga bait Allah yang berdiam di api arang bersama Petrus bertanya kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Yohanes 18 ayat 25 sampai 26. Begitu juga saat seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata, "Bukankah engkau melihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Yohanes 18 ayat 26 sampai 27. Yesus pernah disangkali oleh Petrus, dan Petrus tidak mau menyebut dirinya sebagai murid Yesus. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah murid yang mengikuti Yesus dengan setia, mengakui Yesus dimanapun juga, karena ada tantangan yang tidak bisa dikalahkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kebenaran yang pertama, buktikan bahwa dirimu adalah murid Yesus dengan mengikuti Yesus disertai kemauan menghadapi tantangan untuk mengasihinya. Sikap menyangkali dan menjadi orang yang disangkal itu sama-sama menyedihkan. Sikap Petrus menyangkali Yesus, menyangkali bahwa dirinya adalah murid Yesus, itu menyedihkan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah murid Yesus. Dan Yesus yang disangkal oleh Petrus juga pasti merasakan kesedihan, karena Yesus melihat Petrus tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah muridnya. Tetapi Yesus tetap menghampiri Simon Petrus. Saudara, ketika kita disangkali seseorang, rasanya berat untuk menerima orang itu kembali. Engkau tidak mau mengenal aku. Engkau menyangkal bahwa aku adalah gurumu atau tuanmu atau majikanmu. Tetapi Yesus mampu melakukan hal itu. Yesus menerima kembali Simon Petrus. Yesus tahu bahwa Simon Petrus sudah menyangkali dia, tetapi Yesus tetap mengajak Simon Petrus, "Ikutlah aku." Kalau sudah melihat dalam Yohanes 21 ayat 19 bagian akhir, "Ikutlah aku." Saudara, murid Yesus. Kalau saya dan saudara ingin menjadi murid Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus kalau kita mengikuti Yesus. "Ikutlah aku." Yesus selagi hidup pernah melontarkan ajakan, "Ikutlah aku," kepada para murid. Matius 4 ayat 19. Orang yang beralasan menguburkan ayahnya dulu pernah diajak Yesus, "Ikutlah aku," tetapi dia punya alasan, "Izinkan aku menguburkan ayahku dulu." Matius 8 ayat 22. Ketika Yesus melihat Lewi atau Matius duduk di rumah cukai, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku."
Matius 9 ayat 9. Ketika ada orang kaya datang kepada Yesus, dia mengatakan dia sudah mengikuti segala sesuatu ajaran yang dikatakan oleh kitab suci. Dan kemudian Yesus mengatakan pada jual hartamu dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Ajakan Tuhan untuk ikut dia dan menjadi muridnya, itu perlu kita ambil keputusan untuk saya mau ikut Yesus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus itulah kehidupan, Yesus itulah Tuhan. Dan ketika dia mengajak kita untuk ikut dia, seharusnya kita segera mengambil keputusan untuk ikut Yesus, menjadi muridnya, membuktikan bahwa kita mampu menjadi murid Yesus. Ikutlah aku. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak mendengar perkataan Tuhan hari ini, ikutlah aku, bukalah hatimu, segera ikut Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Lain halnya, kalau ada orang yang mau meninggal ya, kita ada di tempat itu, ada orang yang sedang sekarat, lalu dia mau meninggal, lalu orang itu berkata kepada kita, ikutlah aku. Wah, pasti kita tolak. Tidak, silakan saudara, saya tidak mau ikut. Atau ada orang yang tidak berkuasa atas surga, tidak berkuasa atas kehidupan, lalu dia mengajak kita, ikutlah aku, percayalah aku, nanti kamu masuk surga. Kita bisa mengatakan tidak mau. Engkau sendiri akan mengalami kematian dan engkau sendiri akan dikuburkan. Aku tidak mau ikut engkau, aku tidak mau menjadi muridmu. Tetapi kalau Yesus yang mengajak saya dan saudara untuk ikutlah aku, menjadi muridnya, menjadi orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan ikut Yesus. Karena Yesus adalah orang yang sudah mengalami kematian, tetapi kemudian dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan ketika dia bangkit dari kematian itu dan dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam rumahnya yang kekal, ke dalam kerajaan surga. Di mana aku berada, engkau pun akan berada di sana. Ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali membawa kita ke surga, kita harus mau ikut Yesus dan menjadi muridnya, membuktikan bahwa kita memang murid Yesus. Karena Yesus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Yesus tidaklah sia-sia, karena Yesus hidup dan bangkit dari kematian. Alkitab mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaanmu. 1 Korintus 15 ayat 14. Jadi benar, kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak hidup, saya beriman kepada Yesus menjadi iman yang sia-sia. Karena Yesus menjadi sama seperti orang-orang lain yang mati dikuburkan dan tidak mengalami kebangkitan. Sia-sia. Tapi karena Yesus mati dan dia kemudian bangkit dan naik ke surga dan berjanji akan datang kembali, saya percaya kepada Yesus, mau menjadi muridnya dan tidak akan mengalami kesia-siaan akan kepercayaan saya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah murid Yesus. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, ikutlah dia segera. Jangan menunda-nunda lagi. Yesus tahu Simon Petrus tidak bisa menghadapi tantangan dan tidak bisa membuktikan dirinya sebagai murid Yesus. Kenapa? Karena Simon Petrus tidak memiliki kasih yang mendalam kepada Yesus. Itu sebab 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus harus kembali, dibangkitkan rasa kasihnya kepada Yesus sehingga dia bisa menghadapi tantangan apapun juga untuk membuktikan bahwa dia adalah murid Yesus. Kalau saya dan saudara mengasihi Yesus, kita akan ikut Yesus menjadi muridnya. Kalau saya dan saudara mengasihi Yesus, kita akan berani menghadapi tantangan dikarenakan iman kita kepada Yesus. Memang kadang-kadang ada orang yang suka menjatuhkan kita, ya, mungkin melalui pengalaman pelayanan kita, mungkin melalui kehidupan kita sebagai orang percaya Yesus, lalu orang itu memojokkan, merendahkan kita. Kita tidak akan merasa malu, kita tidak akan bisa menyangkal Yesus, kita tidak akan malu mengatakan saya murid Yesus.
Karena kita cinta kepada Yesus, kita kasih kepada Kristus, dan kita bisa membuktikan diri sebagai murid Yesus dan bisa menghadapi tantangan seperti itu karena kita memiliki kasih kepada Kristus. Jadi buktikan dirimu sebagai murid Yesus karena engkau mengasihi Tuhan dan berani menghadapi tantangan itu. Yang kedua, buktikan bahwa dirimu adalah murid Yesus dengan bersikap siap sedia menjalani konsekuensi karena menjadi murid Yesus. Simon Petrus dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan menjadi orang yang berkorban, yang mengalami penderitaan sebagai muridnya. Dan Yesus mengetahui bahwa kasih Simon Petrus kemudian terus bertumbuh kepadanya. Dan Simon Petrus kemudian menjadi orang yang siap menjalani segala konsekuensi sebagai murid Yesus, sekalipun dia harus mengalami penderitaan, bahkan sampai pada akhir hidupnya. Tuhan tahu bagaimana akhirnya hidup Simon Petrus dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada dia, atau akhir hidup Simon Petrus sebagai muridnya. Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan mereka membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Yohanes 21 ayat 18. Jadi ini perkataan bahwa Yesus akan tahu dan menyatakan kepada Simon Petrus bahwa Simon Petrus akan mengalami kematian dengan cara menderita, tetapi dia akan memuliakan Allah. Lihat Yohanes 21 ayat 19a. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membuktikan diri sebagai murid Yesus kalau kita berani menghadapi konsekuensi sebagai murid sekalipun mengalami penderitaan. Yesus tetap mengumandangkan panggilannya untuk setiap orang menjadi murid Yesus. Dan Yesus ingin kita bisa membuktikan diri kita sebagai murid Yesus, sekalipun konsekuensi untuk hal itu adalah kita mengalami penderitaan karena iman kita, karena kita menjadi murid Yesus. Saudara, saya pernah membaca kisah seorang yang bernama Richard Wurmbrand. Dia seorang gembala sidang dari Rumania, dan dia menghabiskan 14 tahun di penjara akibat melayani gereja bawah tanah. Walaupun berkali-kali disesah, dipukuli setiap hari, dan berbulan-bulan tidak melihat matahari, semangat Richard tidak mengendur untuk memberitakan Injil dan membuktikan bahwa dirinya adalah murid Yesus. Dia menerima konsekuensi penderitaan yang harus dialaminya. Dan ungkapan yang diungkapkan oleh Richard sangat indah, berbunyi demikian: penjara bukanlah rintangan bagi kehidupan seorang Kristen yang berguna. Dan akhirnya penjara tempat dia disiksa itu menjadi tempat ibadah. Ada banyak orang yang bisa percaya kepada Kristus dan memakai tempat itu untuk beribadah memuliakan Tuhan. Dan ada banyak orang yang kemudian menjadi murid Yesus di dalam penjara itu. Kita melihat kalau Richard tidak berani mengambil konsekuensi menjadi murid Yesus sekalipun menderita, dia tidak akan pernah melihat ada banyak orang percaya Yesus dalam penjara itu. Dan tempat menderita itu tidak akan pernah menjadi tempat ibadah. Tetapi karena Richard Wurmbrand rela mengakui dirinya sebagai murid Yesus, sekalipun menanggung segala konsekuensi itu, dia melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengajar kepada kita untuk membuktikan diri kita adalah murid Dia. Sekalipun konsekuensinya kita menghadapi jalan hidup yang tidak mudah, tetapi Tuhan ingin kita selalu setia menjadi murid-Nya. Dan kita bisa membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus dengan segala konsekuensi dalam hidup kita sebagai murid-Nya. Lakukanlah ini dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita memberikan kasih kita kepada Dia. Tuhan ingin kita melakukan pelayanan kehidupan orang Kristen yang berani berkorban untuk Tuhan, dan kita menjadi murid Yesus yang diperkenan oleh Kristus. Mari kita melakukan hal itu dalam hidup kita.
Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersukacita karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk membuktikan bahwa diri kami adalah murid Yesus. Dengan kami berani menyatakan kasih kami sekalipun menghadapi tantangan sebagai murid Yesus. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk membuktikan bahwa diri kami adalah murid Yesus dengan segala konsekuensi yang harus kami alami dalam hidup ini sebagai murid-Mu. Tapi firman Tuhan menginginkan kepada kami untuk menyatakan bahwa diri kami adalah murid Yesus. Kuatkan kami Bapa, dan kami ingin melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kita bisa membuktikan bahwa diri kita adalah seorang murid Yesus. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan itu dengan menyanyikan pujian Kuturut Pimpinannya, nyanyian pujian nomor 228. Pimpinannya.
aku, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya, ku turut pimpinannya. Ya sungguh besarlah kasih-Nya, ku turut pimpinannya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita dan persepuluhan kita. Ayat panggilan memberi untuk kita pada sore hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadiran Tuhan, di mana pada sore hari ini kami masih dapat berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tiba saatnya di tengah ibadah kami ini, bahwa kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mengembalikan untuk perpuluhan kami dan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk persembahan dan persepuluhan kami ini sebagai alat Tuhan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah Tuhan melalui persembahan kami ini adalah persembahan yang harum di hadapan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah memberkati kita tanpa memandang siapa diri kita. Sebagai ucapan syukur, marilah kita juga memuliakan Tuhan dengan cara memberikan pengabdian milik kita kepada Tuhan. Seperti wanita bersahaja yang memberikan seluruh miliknya dengan tulus dan ikhlas, marilah kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Tuhan menghargai ketulusan dan kemurnian hati kita dalam mengabdi. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian sore kita dengan doa berkat dan penggembalaan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur karena kasih-Mu dan panggilan-Mu yang memberi kami kesempatan untuk menjadi murid Yesus dan diselamatkan karena iman kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur pada saat ini untuk berkat-Mu secara rohani yang terus membawa kami dekat dengan Tuhan. Dan juga terima kasih untuk berkat jasmani dalam pekerjaan usaha pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati kami. Dan juga kami bersyukur karena kerukunan rumah tangga dan kebaikan yang Bapa berikan bagi anak-anak dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Dan kami terus menyerahkan keluarga kami semua, pribadi lepas pribadi, ke dalam pemeliharaan Bapa yang sempurna. Bapak, kami juga datang menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta ini, supaya Bapak memberkati gereja untuk menjadi gereja yang senantiasa ikut, yang menjadi kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau senantiasa. Bapak, kami berdoa bagi anggota gereja yang sakit. Kami menyerahkan kepada Tuhan Bapak Tio Kim Len. Kami menyerahkan kepadamu Bapak Surya Sampundaka, Bapak Atung dan Bapak Sinfa. Biar mereka mendapatkan pemulihan kesehatan yang Tuhan berikan.
Kami berdoa bagi Ibu Tio Sarni Simamora di waktu yang semakin dekat untuk dia melahirkan. Terima kasih untuk kesehatan yang Bapak berikan bagi Ibu Sarni dan bayi dalam kandungan. Dan nanti ketika kelahiran terjadi, Bapak buatlah segala sesuatunya menjadi baik. Dan Bapak yang baik, kami terus berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Dan segala sesuatu yang menjadi keperluan, Tuhan juga yang mencukupinya. Bapak, kami datang untuk menyerahkan juga bangsa dan negara ini. Biarlah seluruh bangsa Indonesia menikmati segala kebaikan Tuhan, dan negara kami dalam keadaan aman dan penyertaan Tuhan dinyatakan. Pemerintah melakukan tugasnya dengan baik karena bimbingan-Mu. Dan kami berdoa supaya wabah penyakit yang sedang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia boleh berhenti, dan ada obat yang diketemukan supaya semua orang menjadi sehat. Dan Tuhan lindungilah setiap orang yang sehat supaya tidak sakit. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa akhirnya menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ini. Berkat-Mu dicurahkan untuk mereka, dan Bapak dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan seluruh anggota gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Sumber hidupku ya Yesus, yang menerangi jalanku. Oh, sertailah kami terus, pancarkan terang yang cerah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini ya Bapak. Kami sudah memberikan pelayanan kami yang terbaik. Kiranya pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu dan ibadah ini bisa memberkati kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.